Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat walafiat selalu. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan mengenai suatu simulasi, simulasi rangkaian. Simulasi yang mau saya bahas kali ini adalah simulasi rangkaian kontrol 4 silinder. Simulasi ini saya buat di aplikasi Festo Fleet Sim. Oke, langsung aja kita ke aplikasi Festo Fleet Sim-nya. Di sini saya udah buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Festo Fleet Sim. Di sebelah sini ada tempat komponen yang bisa kita gunakan dalam membuat suatu rangkaian. Lalu di sebelah sini ada tempat buat kita merangkai rangkaian yang kita buat. Lalu di atasnya ada tool-tool umum seperti save, open, zoom in, zoom out, dan lain-lain. Sebelum saya menjelaskan mengenai cara kerja dari rangkaian ini, saya bakal sebutin ke kalian tentang komponen apa aja yang ada pada rangkaian ini. Oke, kita mulai. Yang di atas ini, yang paling atas, yang ada 4 unit ini, itu disebut dengan silinder. Silinder itu berfungsi untuk mengkonversi tekanan udara yang masuk menjadi energi potensial. Gerak dari silinder ini tuh maju mundur. Lalu yang di bawah sini yang ada keterangan angka berapa persen ini disebut dengan one way flow control valve. Itu berfungsi untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke si silindernya tersebut. Lalu di bawah sini ada valve, palep atau katup yang berfungsi sebagai pintu masuk juga pintu keluar dalam mengontrol tekanan udara. Lalu di kanan kirinya ini yang Y1 lalu Y2 ini adalah solenoid. Lalu di sini ada air service unit. Ini berfungsi untuk menyaring udara yang bakal masuk ke komponen-komponen tadi. Lalu di sini ada simbol komponen kompresor untuk menghasilkan tekanan udara. Lanjut ke bawah sini. Ini adalah sumber arus. Lalu di sini ada tombol start. Lalu di bawah sini adalah solenoid Y1. Bagian ini dengan bagian ini saling berhubungan. Lalu ada anak kontak dari sensor S1, S2, S3, dan SS disertai angka lainnya merupakan anak kontak dari sensor. Lalu di sini ada kontaktor 0 beserta dengan anak kontaknya. Lalu ada kontaktor 1 beserta juga dengan anak kontaknya. Kemudian ada timer 1 beserta juga dengan anak kontaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian ini. Nah, oke, langsung aja saya jelaskan mengenai cara kerja dari rangkaian ini. Sebelum itu saya ingin kasih tahu ke kalian, rangkaian ini tuh siklus geraknya itu adalah A+, B+, C+, kemudian D+, lalu C-, A-, B-, dan D-. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah urutan gerak dari keempat silinder ini. Ketika bergerak maju, silinder yang akan maju paling awal atau maju pertama adalah silinder A. Kemudian diikuti silinder B, silinder C, dan terakhir silinder D. Namun ketika bergerak mundur, yang paling awal mundur itu adalah si silinder C, kemudian diikuti oleh silinder A dan B yang mundur secara bersamaan, dan terakhir silinder D yang akan mundur. Langsung aja kita lihat simulasinya biar lebih jelas. Kita tekan tombol start. Nah, bisa dilihat silinder A akan maju paling awal, diikuti dengan silinder lainnya. Kemudian ketika keempat silinder ini telah maju, maka timer akan mulai menghitung. Nah, setelah timer mulai menghitung dan selesai menghitung, maka yang paling pertama mundur adalah si silinder C.
kemudian diikuti silinder A dan B yang mundur secara bersamaan, lalu terakhir silinder D. Oke, kita stop. Nah, langsung aja saya jelaskan mengenai cara kerja dari rangkaian ini. Setelah tombol start kita tekan, maka solenoid Y1 yang di sini akan ikut aktif. Kenapa bisa aktif? Karena anak kontak dari kedua sensor ini dalam keadaan normally close. Kenapa bisa normally close? Karena silinder yang ada anak kontak dari kedua sensor ini masih belum bergerak maju. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa solenoid Y1 yang di sini dengan solenoid Y1 yang di sini itu saling berhubungan. Jadi ketika solenoid Y1 di sini aktif, maka solenoid Y1 di sini akan menerima sinyalnya sehingga silinder A akan maju hingga posisi maksimal. Coba kita lihat. Tekan tombol start. Kita lihat di sini. Ketika silinder A telah maju hingga posisi maksimal, maka akan ada anak kontak dari sensor 1 yang sebelumnya dalam posisi NC akan menjadi posisi NO, namun yang sebelumnya posisi NO akan menjadi posisi NC. Nah, anak kontak sensor 1 yang menjadi NC inilah yang akan mengaktifkan kontaktor 0 beserta dengan anak kontaknya. Ketika kontaktor 0 ini aktif, anak kontak dari kontaktor 0 ini bakal mengholding tombol start dan anak kontak sensor 1 yang sebelumnya dalam posisi NO ini. Selain itu, ketika silinder A sudah bergerak maju hingga posisi maksimal, maka sensor 2 ini akan ikut aktif. Nah, ketika sensor 2 ini aktif, maka dia akan membuat solenoid Y3 yang di sini aktif sehingga si silinder kedua, silinder B, akan maju hingga posisi maksimal. Ketika sudah posisi maju maksimal, sensor 4-nya akan aktif dan akan membuat solenoid Y5 yang di sini ikut aktif sehingga silinder ketiga atau silinder C maju hingga posisi maksimal. Nah, ketika si silinder ketiga ini atau silinder C ini telah maju hingga posisi maksimal, coba kita lihat lagi. Nah, kita lihat ketika si silinder ketiga ini atau silinder C telah maju dalam posisi maksimal, maka dia akan mengaktifkan sensor 6. Sensor 6 yang aktif inilah yang akan membuat aktif kontaktor 1. Nah, kontaktor 1 yang aktif ini akan mengaktifkan anak kontaknya sehingga timer akan mulai menghitung. Selain itu, sensor timer di sini juga ikut aktif sehingga solenoid Y7 akan aktif lalu membuat silinder terakhir atau silinder D maju hingga posisi maksimal. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat timernya udah mulai menghitung. Timer akan menghitung sesuai waktu yang telah ditentukan. Tadi saya tentukan itu 10 detik. Nah, bisa kita lihat setelah timer di sini selesai menghitung, maka yang akan mundur paling awal itu adalah si silinder ketiga ini, silinder C. Kenapa? Bisa kita lihat di sini. Ketika si timer 1 ini
telah selesai menghitung, maka anak kontak dari timer 1 akan aktif, kemudian membuat solenoid Y6. Ya, perhatikan solenoid Y6 di sini aktif. Nah, solenoid Y6 yang aktif di sini akan membuat silinder ketiga atau silinder C ini akan mundur hingga posisi maksimal. Nah, ketika sudah mencapai posisi maksimal, maka sensor 5 di sini akan aktif. Timer 1 di sini juga, anak kontak timer 1 di sini juga akan aktif. Ketika keduanya aktif, maka akan membuat aktif solenoid Y4 dan solenoid Y2. Di mana solenoid Y4 dan solenoid Y2 ini adalah solenoid yang akan menggerakkan silinder A dan silinder B yang akan keduanya bergerak mundur secara bersamaan. Nah, ketika kedua silinder ini akan mundur bersamaan dan mencapai posisi maksimalnya, maka sensor 1 dan sensor 3 di sini akan aktif. Kita lihat terhubung. Ketika kedua anak kontak sensor ini terhubung, maka solenoid Y8 di sini akan ikut aktif juga. Nah, maka silinder terakhir atau silinder D di sini akan bergerak mundur juga. Nah, ketika silinder D-nya ini bergerak mundur dan mencapai posisi maksimalnya, maka dia akan membuat aktif sensor 7-nya di sini. Coba kita lihat. Nah, ketika sensor 7 telah aktif, maka anak kontak dari sensor 7 di sini akan kembali terhubung, sehingga rangkaian akan kembali ke kondisi awal dan akan mengulang jalannya rangkaian seperti kondisi sebelumnya, dikarenakan tombol start di sini beserta dengan anak kontak sensor 1 di sini dalam keadaan terholding. Gimana untuk menstopnya? Untuk menstopnya kita bisa gunakan tombol stop di sini. Kita tekan beberapa saat. Nah, maka rangkaiannya akan kembali seperti kondisi awal di mana tombol start belum ditekan. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan mengenai cara kerja dari rangkaian kontrol pas silinder ini. Jadi secara garis besar, ketika tombol start ditekan, maka solenoid 1 akan aktif, kemudian solenoid 1 yang aktif ini akan membuat si silinder A aktif sehingga maju hingga posisi maksimal. Ketika si silinder A ini maju hingga posisi maksimal, maka dia akan mengaktifkan sensor 2 akan mengaktifkan solenoid 3. Nah, solenoid 3 yang aktif ini akan mengaktifkan silinder kedua atau silinder B, kemudian akan maju hingga posisi maksimal si silinder B nya. Kemudian ketika sudah posisi maksimal, sensor 4 akan aktif, lalu sensor 4 yang aktif akan mengaktifkan solenoid 5, kemudian akan berjalan seperti silinder sebelumnya. Nah, di silinder ketiga di sini, ketika sudah mencapai posisi maksimal, maka sensor 6-nya akan aktif. Nah, ketika sensor 6-nya aktif, maka anak kontak dari sensor 6 tersebut akan membuat aktif kontaktor 1 di sini. Kontaktor 1 yang aktif ini akan mengaktifkan anak kontaknya sehingga timer 1 dapat mulai menghitung. Nah, ketika timer 1 telah selesai menghitung, maka keempat silinder ini akan bergerak mundur, di mana yang paling awal bergerak mundur tersebut adalah silinder 3 atau silinder C, diikuti dengan silinder A dan B yang mundur secara bersamaan, dan terakhir adalah silinder D yang akan mundur. Oke,
Coba kita lihat lagi simulasinya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, maju diikuti dengan silinder berikutnya. Kemudian ketika keempat silinder telah maju, maka timer akan menghitung. Ketika timer selesai menghitung, maka silinder ketiga atau silinder C akan mundur, diikuti dengan silinder A dan B, lalu yang terakhir adalah silinder D. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang saya jelaskan mengenai rangkaian simulasi kali ini. Jadi siklus geraknya itu adalah A+, B+, C+, D+, kemudian C-, A-, B-, dan terakhir D-. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyampaian penjelasan mengenai cara kerja video simulasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian bahagia selalu.